yang mengatakan di Injil itu bahwa Yesus itu Tuhan, itu Pak. Itu aja dulu, karena itulah Tuhan gitu ya. Ya, bahwa sembahlah saya, bahwa saya Tuhan. Karena kan itu sudah 2000 tahun ya, enggak selesai. Mungkin kalau itu selesai mungkin agak lancar lah misalnya. Jadi gini Pak, kalau misalnya Bapak mau meminta Yesus ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku, memang tidak ada. Dan satu, yang kedua latar belakangnya gini loh. Orang-orang Israel saat itu memang menunggu datangnya sesosok Mesias. Mesias yang ini yang di mata orang Israel itu banyak versi. Makanya selalu Yesus menyatakan akulah anak manusia itu, anak manusia, terus yang di announce sama Yesus itu. Jadi memang bukan latar belakangnya bukan seperti zaman Muhammad. Muhammad itu memang lagi mencari orang-orang musyrik itu kan nggak mengenal Tuhan. Makanya di dalam Islam itu mereka ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku, karena memang bukan orang yang mengenal Tuhan. Kalau orang-orang Israel itu kan mereka berjalan dengan Tuhan loh. Jadi mereka nggak perlu diterangkan tentang ketuhanan. Permasalahan ketuhanan tuh nggak pernah ada terjadi di dalam Kristenan, Pak. Enggak, sebenarnya kalau konsep Mesias itu jelas bagi mereka, maka mereka akan ngerti bahwa Mesias itu anak Allah atau ilahi. Karena konsep Mesias itu mereka nggak ngerti, ya udah kacau balau. Nah, kalau begitu sekarang kita begini aja. Sebentar belum live kan, ini tunggu Pak Petra dulu, kita live kan. Sabar ya, Pak Petra udah live Pak. Oke. Lagi kondom Bu, sebentar. Kondom ya, kondom pakai kondom. Adek. Iya. Jadi begini, saya pernah membuat statement, Yesus mengaku Tuhan secara gamblang tidak ada. Tetapi dalam pernyataan bahwa dia adalah Allah itu banyak terdapat dalam Alkitab. Jadi itu yang dijelaskan aja lah. Nah itu menarik tuh, coba ditampilkan bahwa Yesus itu Allah gitu. Secara implisit kan? Iya, betul, secara ya. gamblang. Secara gamblang yang enggak ada. Oke, silakan ya, udah live ya teman-teman. Ya jelas keilahiannya dia memberi kehidupan yang kekal kan, tentu itu adalah keilahiannya itu. Sabar deh. Oke, selamat siang semuanya teman-teman yang ada di WR Formur. Di sini kita akan melihat pembahas tentang Yesus Kristus. Banyak dari pertanyaan dari Islam, di manakah Yesus mengaku Tuhan dan di manakah Yesus mengaku atau meminta disembah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan daripada orang yang buta konsep Alkitab dan tidak tahu tentang tradisi atau pemahaman ajaran-ajaran orang Yahudi. Saya maklumlah, karena kenapa? Ajaran Arab berbeda dengan tidak mengenal atau kebudayaan Arab, tentunya kebudayaan. Nah, disinilah mereka menggunakan kesempatan untuk mencari sumber kita dari kekristenan Ade Ring ya, tentunya akan dibahas Bapak Putra dan seorang Musa yang bertitel S3. Wow, S3 doktor dengan saudara ya. Kita akan mendengar penjelasannya. Mungkin ada kata-kata pembuka daripada Pak Putra. Silakan Pak Putra untuk bertanya. Ya, jadi selama 2000 tahun ini kan kita mendiskusikan Yesus itu, bukti bahwa Yesus Tuhan secara teks itu apa. Dan kedua, kenapa Yesus disembah? Gitu kan. Itu pertanyaan nomor 2. Siapa yang memulai menyuruh menyembah Yesus? Gitu. Mungkin itu Pak, bahasan 3 hal itu mungkin menarik ya. Oke, ya, kira-kira itu poinnya. Pak Putra bertanya, WFM yang diwakili oleh Ade Rion akan menjawab. Silakan, Dek. Sebentar, aku tunjukin dulu Yohanes 17 dulu. Bentar. Yohanes 17. Sering dikutip ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kan suka disalahpahami bahwa Yesus itu hanya utusan. Sebenarnya yang dimaksud di sini, kita bisa melihat di sini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia di sini adalah anak nih. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepada si anak ini.
anak ini Pak, di dalam iman kekristenan itu maknanya firman. Firman itulah yang datang ke dunia menjadi manusia. Kemanusiaan itulah yang kamu selalu sorotkan. Sebenarnya dia itu adalah Allah karena dia adalah firman. Tapi kuasa ke anaknya ini, kuasa ke manusianya pun itu memberi hidup yang kekal. Makanya disebut sama seperti engkau. Kan padahal kan kita tahu tidak ada yang sama seperti dia. Itu secara implisit satu. Tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu di ayat Yohanes 14 ayat 6 ya. 14 ayat 6. Ya nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus disebut kebenaran itu kan hanya Tuhan. Hidup itu kan, hidup yang kekal itu kan cuma hanya Tuhan yang ada, ilahinya. Jalan itu ya, dia ini adalah jalan menuju Bapa. Sebagai kurban, itu nanti penjelasannya beda lagi tuh Pak. Banyak lagi sih, akulah roti hidup. Akulah Alfa dan Omega. Wahyu apa tuh? Wahyu berapa tuh? Wahyu 18 ya? Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 1 ayat 8 ya? Wahyu 1 ayat 8. Nah, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah yang ada, yang ini kan Zohir itu kan di dalam Islam kan ya hanya Tuhan kan? Itu kalau secara implisit ya, tapi kalau misalnya Bapak minta akulah Tuhan sembahlah aku, enggak ada. Memang bener nggak ada Pak. Kira-kira mungkin sementara itu dulu Pak. Ya, jadi memang sebenarnya secara perintah tidak ada ke Yesus kan. Terus yang kedua, ada nggak ayat yang mengatakan bahwa firman itu Tuhan dan sembahlah firman? Sebentar. Ya, firman itu adalah Allah. Ada nggak lengkap firman penjelasannya ya? Itu Allah mana? Ya silakan Bu. Ya. Nah, kita ke topik satu dulu. Firman nggak, Allah. ini. Ya ini jawabannya, firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama ya, bukan Allah ya. Ya, yang keduanya lihat nih. Bersama itu Pak. Bukan ada. Iya bersama. Ya, firman itu enprostonteon, itu artinya berhadapan muka. Intinya kan enprostonteon itu artinya berhadapan muka dengan Allah atau ada di dalam basem itu ada di dalam dadanya Tuhan. Jadi ini kata bersama-sama. Bentar. Kata bersama-sama dengan kata adalah dalam teks Yunani sebenarnya sama, menunjukkan bahwa teks Yunaninya ada Pak. Coba teks Yunani sama adalah. Bapak mau saya tunjukkan Yunani? Nggak, akan kita cek original teksnya. Ya, original. Original teksnya nggak ada, nanti Bapak lihat kasus katanya di situ. Ya, sudah. Kasus katanya nggak ada tapi saya sudah ada eksegesi. Ya kalau saya tunjukkan ya. Intinya itu saya ada, jangan bilang nggak ada. Tampilkan. Bentar dulu, mau ditampilkan nih Pak. Mau ditampilkan. Kalau saya ngomong ada. Nih. Ya, situlah. Ini lihat. Sudah kelihatan kan? Lihat ini. Dari kata NEMI, pada mulanya adalah firman. Jadi kata adalah itu dari kata NEMI. Kemudian bersama-sama juga dari kata NEMI. Ya. Mana itu? Ya ini. Itu. Mana Pak? Dicoba dicari. Itu mana ya? Ini. Udah? Bersama dengan, tapi masih tetap bersama-sama dengan Allah. Iya. Ini teks Yunani yang ini. Iya, tapi nggak ada bahwa firman itu Allah. Loh ini firman itu adalah Allah. Mana Pak? Ini. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ilahi. Bersama-sama. Firman itu ilahi. Jadi seperti firmannya Sofiatul itu adalah Sofiatul sendiri, adalah manusia. Kalau Allah karena dia makhluk ilahi, Allah itu makhluk ilahi, maka firmannya juga ilahi. Maka jadi Sofiatul itu manusia Pak, bukan. Gitu. S3 loh padahal.